Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Aku adalah Rina, seorang wanita biasa yang menjalani hidup dengan sederhana. Penampilanku pun tak istimewa, rambutku hitam, selalu aku kepang sederhana, dan wajahku pun biasa saja. Aku tidak punya pendidikan tinggi, hanya lulusan SMA, tapi aku berusaha keras untuk menjadi istri yang baik bagi Dika, suamiku. Aku menikah muda di usia 21 tahun, karena sebuah alasan yang mungkin tak pernah kuduga sebelumnya. Aku hamil di luar nikah. Awalnya, keluargaku merasa terkejut dan kecewa. Aku pun merasa takut menghadapi masa depan. Namun, Dika, lelaki yang menjadi ayah dari anakku, dengan tegas menyatakan ingin bertanggung jawab. Dengan cepat, keluarga kami menyetujui pernikahan. Aku ingat, hari itu penghulu datang ke rumah menyaksikan akad nikah kami yang sederhana. Dika menggenggam tanganku usai ijab kabul, lalu berkata, "Mulai sekarang, kita harus kompak untuk membangun keluarga kecil kita ya." Aku mengangguk, menatapnya dengan harapan besar di hatiku. Dika adalah kebalikan dariku dalam banyak hal. Ia tampan, pintar, dan lulusan universitas ternama di kota besar. Bahkan di usianya yang baru 24 tahun, ia sudah bekerja di perusahaan besar. Sementara aku hanyalah seorang wanita biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Aku tahu kami berasal dari dunia yang berbeda, tapi aku percaya cinta dan usaha bisa menjembatani semua itu. Awal pernikahan kami berjalan cukup baik, meski tak sempurna. Aku merasa bahagia. Aku sibuk mengurus rumah dan merawat anak kami, Alif, yang baru berusia 3 tahun. Alif adalah cahaya dalam hidupku. Setiap kali aku merasa lelah atau ragu, senyuman polosnya selalu membuat hatiku hangat. Aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci baju, membersihkan rumah, dan bermain dengan Alif. Aku ingin memastikan Dika pulang ke rumah yang rapi dan nyaman. Dika, di sisi lain, bekerja keras di kantornya. Ia sering pulang larut malam karena lembur. Aku selalu menunggu dia pulang, walau terkadang tubuhku terasa sangat lelah. Saat ia masuk rumah, aku menyambutnya dengan senyuman, meskipun mata ini hampir terpejam. Aku ingin dia tahu bahwa aku menghargai segala jerih payahnya. "Mas, aku bikinin teh hangat ya," ucapku suatu malam. "Udah, gak usah repot-repot, aku mau tidur aja," katanya singkat. Aku tersenyum kecil, meski dalam hati ada rasa sedikit kecewa. Tapi aku paham, Dika pasti lelah setelah bekerja seharian. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kami. Dika mulai sering menunjukkan sikap yang membuatku merasa kecil. Bukan hanya di rumah, tapi juga di depan orang lain. Kata-katanya sering terasa tajam, seperti jarum yang menusuk hati. Awalnya aku berpikir, mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan hanya perasaanku. Suatu hari, kami berkumpul di rumah orang tuaku untuk acara keluarga. Saat itu, semua orang sedang makan bersama di ruang tengah. Aku sedang sibuk menghidangkan makanan, ketika Dika tiba-tiba berkomentar di depan semua orang, "Rina itu ya, masakannya gak pernah pas bumbunya. Bodoh banget sih, udah diajarin berkali-kali masih salah terus," katanya sambil tertawa. Semua orang di ruangan itu ikut tersenyum kaku, tapi aku tahu mereka merasa canggung. Aku sendiri hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa malu yang menyelubungi diriku. Aku tahu Dika pintar, bahkan dia sering membantuku dalam hal-hal tertentu. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakannya seperti itu di depan orang banyak pula. Hatiku terasa hancur. Aku mencoba bertahan dengan melanjutkan pekerjaanku, tapi tanganku bergetar saat membawa piring ke meja makan.
Saat kami pulang ke rumah malam itu, aku ingin membicarakan hal itu padanya. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Apakah aku memang bodoh? Seperti yang dia katakan. Aku tahu aku bukan wanita sempurna. Aku sering merasa tidak cukup pintar atau menarik untuknya. Tapi aku selalu berusaha yang terbaik. Bukankah itu seharusnya cukup? Dika sering mengulangi sikap seperti itu, terutama saat ada orang lain di sekitar kami. Entah itu keluarga, teman, atau rekan kerja yang berkunjung ke rumah. Ia selalu menemukan celah untuk mengkritikku. Lihat nih, meja makan masih kotor. Rina gak pernah teliti. Katanya, suatu kali saat teman kantornya datang, aku hanya tersenyum kaku dan buru-buru membersihkan meja. Aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan tamu. Bahkan di momen-momen kecil, seperti saat kami belanja di pasar, Dika sering menyebutku lambat atau tidak bisa memilih barang dengan benar. Kamu itu gimana sih, Rina? Ini tomatnya aja jelek semua. Ya ampun, bodoh banget, katanya dengan nada kesal. Orang-orang di sekitar kami menoleh, dan aku merasa wajahku memerah karena malu. Namun, aku tidak pernah membalasnya. Aku hanya diam, menelan semua kata-kata itu, sambil berharap dia akan berhenti suatu saat nanti. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini memang bagian dari pernikahan? Apakah semua istri mengalami hal seperti ini? Ataukah hanya aku yang merasa seperti ini? Aku mulai merasa semakin terasing. Bahkan, dalam rumahku sendiri, setiap kali Dika menyebutku bodoh, aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Aku mulai meragukan segala hal yang aku lakukan. Apakah aku ibu yang buruk bagi Alif? Apakah aku istri yang gagal? Aku tidak tahu lagi harus bagaimana untuk membuat Dika berhenti berkata seperti itu. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah Alif tertidur. Lampu ruangan remang-remang. Hanya ada suara jam dinding yang terdengar. Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan diriku sendiri di kaca. Air mata mengalir perlahan di pipiku. Aku merasa begitu kecil dan tidak berharga. Dika pulang larut malam seperti biasa. Saat dia masuk rumah, aku mencoba menyambutnya seperti biasa. Mas, tadi aku masak ayam kecap. Kalau mau aku hangatkan dulu ya, tanyaku sambil memaksakan senyum. Nggak usah, aku udah makan di luar tadi. Kamu tidur aja sana, jawabnya tanpa menatapku. Kata-katanya terdengar biasa saja. Tapi entah kenapa, hatiku terasa makin berat. Aku ingin sekali berbicara padanya tentang apa yang aku rasakan. Tapi, aku takut kalau dia akan menganggapku terlalu sensitif, atau bahkan menertawakanku lagi. Jadi aku memilih diam. Seperti biasanya, tapi di dalam hati, aku merasa semakin terluka. Aku bertanya-tanya, apakah Dika benar-benar mencintaiku? Atau apakah aku hanya menjadi beban baginya? Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu tidak pernah pergi. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan mengurus rumah dan bermain dengan Alif. Tapi kata-kata Dika selalu menghantui pikiranku. Malam-malamku diisi dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apa aku memang bodoh? Apa aku tidak layak untuk dicintai? Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam perasaan ini. Meskipun begitu, aku tetap bertahan, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Alif. Aku ingin dia tumbuh dengan keluarga yang utuh. Meskipun aku harus menelan semua luka ini sendirian, aku hanya berharap suatu hari nanti, Dika akan melihat usahaku dan menghargai aku sebagai istri dan ibu dari anaknya. Namun, entah kapan hari itu akan datang. Perlakuan Dika semakin lama semakin buruk. Kata-kata tajam yang sebelumnya hanya keluar di depan orang lain, kini juga sering ia lontarkan saat kami berdua di rumah. Aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman untuk hatiku. Setiap langkahku terasa salah, dan setiap usaha yang kulakukan seperti tidak pernah cukup di matanya. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Dika pulang dengan wajah lesu. Aku mendengar suara pintu dibuka dengan kasar.
tanda ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku mendekatinya dengan hati-hati. Mas, mau makan? Aku udah siapin ayam goreng kesukaanmu, tanyaku dengan nada pelan, berusaha tidak membuatnya semakin kesal. Dika hanya menatapku sekilas, lalu melempar tas kerjanya ke sofa. Enggak usah, aku udah makan di kantor, jawabnya ketus. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa kecewa, aku sudah menyiapkan makan malam itu dengan penuh harapan. Berharap, setidaknya dia akan sedikit menghargai usahaku. Namun, bukan itu yang terjadi. Dika malah mulai mengomel, melihat keadaan rumah. Kamu itu memang bodoh, kalau kamu lebih pintar, rumah ini gak akan berantakan kayak gini, katanya sambil menendang mainan Alif yang berceceran di lantai. Aku hanya bisa diam, kata-kata itu menyayat hatiku. Tapi aku terlalu lelah untuk membalasnya. Aku merapikan mainan Alif sambil menahan air mata yang mulai menggenang di dalam hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah semua ini salahku? Apakah aku memang sebodoh itu? Ketegangan itu terus membangun hingga akhirnya mencapai puncaknya. Suatu sore, setelah kejadian di rumah, aku merasa sudah tidak tahan lagi. Hatiku yang selama ini hanya diam, akhirnya memberontak. Saat Dika mulai mengkritik cara aku membersihkan dapur, aku langsung menatapnya dengan mata yang penuh dengan air mata yang tertahan. Dika, kenapa sih kamu terus-menerus menyebutku bodoh? Aku sudah berusaha. Aku juga belajar. Tapi kenapa kamu malah merendahkanku terus? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu Dika tidak suka dikritik balik. Tapi aku tidak bisa menahan diri lagi. Dika menatapku dengan mata penuh kebingungan, lalu berubah menjadi kekesalan. Karena kamu memang bodoh, Rina. Kamu gak pernah ngerti apa yang aku maksud. Kalau kamu lebih pintar, hidup kita akan jauh lebih mudah. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan keras. Aku merasa seperti jiwaku runtuh di hadapannya. Selama ini aku berpikir bahwa aku adalah istri yang cukup baik. Aku merawat rumah, memasak untuknya, mengurus anak kami. Tapi sekarang, aku merasa semua itu tidak ada artinya. Aku menangis di depannya. Tidak peduli lagi, apakah dia akan melihat air mataku sebagai tanda kelemahan. Aku gak tahu lagi harus bagaimana, Dika. Aku udah berusaha, tapi apapun yang aku lakukan, kamu selalu bilang aku bodoh, ujarku dengan suara lirih. Dika hanya menghela napas panjang. Ia tidak mencoba menenangkanku, tidak mencoba meminta maaf. Sebaliknya, ia malah pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku terduduk di lantai dapur, membiarkan air mataku mengalir tanpa henti. Setelah pertengkaran besar itu, aku merasa ada jarak yang semakin besar di antara kami. Aku merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Setiap kali aku melihat Dika, aku merasa takut. Bukan takut karena dia akan menyakitiku secara fisik, tapi karena kata-katanya yang selalu menyakitkan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Dalam hati, aku merasa bingung. Dika adalah orang yang aku cintai. Aku menikah dengannya karena aku percaya dia adalah orang yang tepat untukku. Tapi mengapa sekarang dia menjadi orang yang paling sering menyakitiku? Aku merasa seperti tidak dihargai sama sekali. Setiap kali dia mengatakan aku bodoh, aku merasa seperti semua usahaku sia-sia. Aku mencoba mencari pelarian dengan mengurus Alif. Bermain dengan anakku adalah satu-satunya momen di mana aku bisa melupakan rasa sakitku sejenak. Tapi bahkan itu pun tidak selalu berhasil. Suatu kali, ketika Alif sedang bermain dengan mobil-mobilannya, ia berkata, "Mama, kok Mama sedih terus? Mama gak suka main sama Alif ya?" Aku langsung memeluknya erat-erat. "Enggak sayang, Mama senang banget main sama Alif. Maaf ya kalau Mama kelihatan sedih. Mama janji akan lebih sering senyum buat Alif," ujarku sambil menahan tangis. Aku tidak ingin Alif melihat betapa hancurnya aku di dalam. Dika, di sisi lain, tampak seperti tidak menyadari
Betapa menyakitkan kata-katanya. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia selalu menganggapku terlalu sensitif. Kamu terlalu baper, Rina. Aku kan cuma bercanda, gak usah dibawa hati, katanya dengan nada santai. Tapi bagiku, itu bukan sekadar candaan. Kata-kata itu adalah luka yang terus terbuka. Semakin dalam setiap kali ia mengulanginya. Aku merasa semakin terasing. Aku mulai meragukan, apakah hubungan kami bisa bertahan. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengannya lagi. Aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Mas, aku merasa kamu sering banget ngomong hal-hal yang bikin aku sedih. Aku tahu mungkin kamu gak maksud begitu. Tapi aku sakit hati tiap kali kamu bilang aku bodoh, kataku pelan. Dika menatapku dengan tatapan kosong. Kamu itu terlalu sensitif, Rina. Aku cuma mau kamu jadi lebih baik. Kalau kamu gak mau aku ngomong kayak gitu, ya buktikan dong kalau kamu bisa lebih pintar. Jangan cuma nangis-nangis aja, katanya tanpa rasa bersalah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata-katanya membuatku merasa semakin kecil. Aku mulai berpikir, mungkin memang ada yang salah denganku. Mungkin aku memang tidak cukup pintar atau cukup baik untuknya. Tapi di sisi lain, aku tahu aku sudah berusaha sekeras mungkin. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak ada akhirnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku mulai merasa mati rasa. Aku tidak lagi menangis setiap kali Dika mengataiku bodoh. Aku hanya diam, menerima semua itu dengan pasrah. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Aku tahu ini bukan cara yang sehat untuk menjalani sebuah pernikahan. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terlalu takut untuk meninggalkan Dika. Tapi aku juga merasa tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku berharap, entah bagaimana, Dika akan menyadari kesalahannya dan mulai menghargai aku. Namun, semakin lama, harapan itu terasa semakin jauh. Aku mulai bertanya-tanya, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Suatu hari, aku merasa bahwa aku sudah sampai di titik terendah dalam hidupku. Kata-kata Dika yang terus-menerus merendahkanku telah membuatku merasa seperti orang yang tidak berharga. Aku merasa kecil, tidak dihormati, dan tidak dihargai. Hatiku lelah, dan pikiranku penuh dengan keraguan tentang masa depan kami. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Aku tidak meninggalkan pesan panjang untuk Dika, hanya memberitahunya lewat pesan singkat. Aku pulang ke rumah orang tua dulu. Mas, aku butuh waktu sendiri. Hatiku berdebar ketika mengetik pesan itu. Aku tahu Dika mungkin akan marah atau bingung, tapi aku tidak peduli. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Ketika tiba di rumah orang tuaku, aku langsung disambut oleh ibuku. Beliau memelukku erat, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berkata banyak, aku duduk di ruang tamu dan mulai menceritakan semuanya. Dari awal perlakuan Dika yang merendahkanku, sampai titik di mana aku merasa tidak lagi dihormati sebagai seorang istri. Bu, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Dika terus-menerus menyebutku bodoh. Apa aku memang istri yang gagal? Apa aku memang tidak pantas untuknya? Tanyaku dengan suara bergetar. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya mengalir deras. Ibu menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Rina, setiap pernikahan itu punya ujian. Kadang besar, kadang kecil. Tapi ujian itu pasti ada. Yang penting, kalian berdua harus saling bicara, saling memahami. Jangan biarkan rasa sakit itu menumpuk di dalam hatimu. Kamu harus bicara dengan Dika. Kalau kamu terus diam, dia nggak akan tahu apa yang kamu rasakan. Kata-kata ibu menyadarkanku. Selama ini, aku memang terlalu sering diam. Aku membiarkan rasa sakit itu menggerogoti hatiku tanpa pernah benar-benar mencoba membicarakannya secara mendalam dengan Dika. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang campur aduk. Tapi aku tahu satu hal,
Aku harus kembali dan menghadapi Dika. Aku harus mengatakan semua yang aku rasakan. Ketika aku kembali ke rumah keesokan harinya, Dika sedang duduk di ruang tamu. Ia terlihat gelisah. Mungkin karena aku pergi tanpa banyak penjelasan, aku duduk di depannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk berbicara secara jujur. Mas, aku ingin kita bicara, kataku pelan. Dika mengangguk. Meskipun wajahnya masih terlihat tegang, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kenapa kamu selalu merendahkanku? Kenapa kamu terus-menerus menyebutku bodoh? Bahkan di depan orang lain, apa aku memang seburuk itu di matamu? Tanyaku sambil menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Dika terdiam. Ia menatapku dengan ekspresi bingung, seolah baru menyadari betapa besar dampak kata-katanya selama ini. Aku nggak tahu kalau itu menyakitimu, Rina. Jawabnya akhirnya. Aku cuma pengen kamu jadi lebih baik. Aku nggak bermaksud merendahkanmu. Aku menghela napas panjang. Tapi cara kamu ngomong itu, Mas, bikin aku merasa nggak dihargai. Aku merasa bodoh setiap kali kamu bilang begitu. Padahal aku sudah berusaha keras untuk jadi istri yang baik, untuk merawat rumah, dan untuk mendukung kamu. Apa itu masih kurang? Dika terlihat semakin menyesal. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata, "Aku minta maaf, Rina. Aku nggak tahu kalau aku selama ini bikin kamu merasa seperti itu. Aku nggak pernah bermaksud untuk menyakitimu." Air mataku akhirnya mengalir. Aku merasa lega karena akhirnya Dika menyadari kesalahannya. Tapi aku tahu ini baru awal. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Dan kami berdua harus berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat perubahan kecil dalam sikap Dika. Ia mulai lebih memperhatikan perasaanku. Ia berhenti menyebutku bodoh. Dan bahkan mulai memuji usahaku dalam mengurus rumah dan anak kami. "Masakan kamu enak banget hari ini, sayang," katanya suatu malam saat kami makan malam bersama. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagiku itu adalah langkah besar. Kami juga mulai meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain. Dika mulai lebih terbuka tentang tekanan yang ia rasakan di tempat kerja, yang ternyata menjadi salah satu alasan mengapa ia sering frustrasi di rumah. Aku pun mencoba lebih terbuka tentang perasaanku, sesuatu yang selama ini sulit aku lakukan. Aku tahu aku nggak sempurna, Mas, tapi aku ingin kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kalau aku salah, aku mau kamu kasih tahu aku dengan cara yang baik, kataku pada suatu malam saat kami sedang berbincang di ruang tamu. Dika mengangguk. "Aku janji akan berusaha lebih baik, sayang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku sadar aku selama ini terlalu keras sama kamu. Aku benar-benar minta maaf." Kata-kata itu membuatku merasa dihargai. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi setidaknya kami berdua berusaha. Itu yang terpenting. Seiring waktu, hubungan kami perlahan membaik. Aku mulai merasa lebih dihargai sebagai istri. Dan Dika juga terlihat lebih sabar. Kami belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi aku percaya bahwa usaha kami untuk memperbaiki diri adalah langkah ke arah yang benar. Alif pun terlihat lebih bahagia. Ia sering tertawa dan bermain dengan kami, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Aku merasa bahwa kehangatan keluarga kami mulai kembali. Dika bahkan mulai meluangkan waktu untuk bermain bersama Alif, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena sibuk dengan pekerjaannya. Meski ada luka yang dalam, kami perlahan menyembuhkannya bersama. Aku sadar bahwa cinta itu tidak selalu mudah. Ada kalanya cinta diuji dengan cobaan yang berat. Tapi jika ada usaha dari kedua belah pihak, cinta itu bisa kembali tumbuh. Pernikahan kami tidak lagi penuh dengan kritik dan rasa sakit. Sebaliknya,
Kami mulai mengisi hari-hari kami dengan kasih sayang dan dukungan. Aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan kembali diriku sendiri. Dan aku merasa bahwa Dika pun mulai melihatku dengan rasa hormat yang selama ini hilang. Mungkin perjalanan ini belum selesai, tapi aku percaya bahwa kami berada di jalur yang benar. Kami berdua berusaha untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk Alif. Dan itu sudah cukup bagiku untuk melanjutkan langkah ini dengan hati yang lebih tenang. Sekian kisah dari kami. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع